Saya suka maling-maling waktu itu, curi-curi waktu itu ke orang tua untuk jualan kantong kresek. Oh. Saya sempat down tuh 1 tahun, Pak. Saya tidak mau kuliah, saya bingung, jadi pengangguran aja. Sama orang tua saya nggak disapa gitu, dibiarin aja, dicuekin. SPD, sarjana pas di mana-mana. Tadi bapak tuh buka-buka rek ka Mekah. Kumaha eta mun diinjem heula motor. We Pak, ical sih teh motor. Dijual motor saya, Pak. Karena doa orang tua itu tidak akan terhalangi kepada anaknya. Saya bisa tamat kuliah, Pak, dari pulsa. Oh iya bener. Saya bisa nikah dari pulsa. Termasuk saya bisa bangun rumah waktu kuliah itu dari pulsa, Pak. Amanah orang tua itu nggak boleh keluar dari NU. Pertama, bayi nasab. Bayi nasab. Kedua, bayi nasib. Bayi nasib. Atau bayi desain. Ya kalau kita sudah maju, harus berani bersaing. Kalau kita diam, ya tertindas, Pak. Betul. Kalau kita berhenti, ya mati, Pak. Mati. Pak. Jadi saya nyupir juga, Pak, 3 tahun itu. Akulah para pencarimu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi, yang mana program ini adalah program yang digagas oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Di samping saya telah hadir sosok penuh inspiratif. Beliau ini merupakan anggota Dewan 3 periode. Dan beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua LP PCNU Kabupaten Tasikmalaya. Langsung saja kita perkenalkan, ya ini Kang Haji Cecep Nur Yakin. Kang, damang Kang? Alhamdulillah. Kumaha Kang kesibukannya Kang setelah kemarin melewati masa-masa kampanye, kemudian pemilihan kan, dan dinyatakan terpilih kembali, gimana Kang? Ya, kesibukannya sekarang mengisi waktu aja sebelum pelantikan. Ya, sebelum pelantikan. Dan merasakan kecapean kemarin setahun kampanye gitu. Luar biasa ya. Nah, konon saya sempat dengar nih dari Gus Romi nih, Muhammad Rumah Hurmuzi, bahwasannya pemilu 2004 ini pemilu yang ugal-ugalan katanya Kang. 2024. Ya, karena banyaknya money politik dan banyaknya gesekan antar caleg gitu. Itu Kang Cecep rasakan nggak di lapangan seperti itu? Sangat saya rasakan. Memang pengalaman saya ikut pemilu 2014, 2019 beda lah, ada bedanya dengan 2024 kan. Ya. Seperti yang banyak politisi bilang, seperti itu memang ya sangat terasa. Mungkin karena banyak yang maunya ya, dan banyak yang berkemampuan gitu kira-kira. Oke. Nah ini Kang Cecep kan sudah yang ketiga periode Kang. Ya. Tapi uniknya Kang Haji ini partainya berbeda nih. Kan dulu Demokrat, sekarang Gerindra. Ini dari perpindahan partai ini merasa ada kesulitan tidak ketika kampanye ke konstituen ke bawah gitu? Ada banyak pertanyaan mungkin yang harus saya rasionalisasikan pertanyaan itu, dan jawabannya juga mungkin harus saya rasionalisasikan khususnya ke teman-teman, sahabat-sahabat penggerak saya ya di tiap desa gitu. Betul. Jadi ya kalau sama masyarakat sih, karena memang semenjak sistem terbuka ini gitu kan, milih caleg itu rata-rata mengenalnya itu ke sosoknya, ke orangnya. Jadi ke partainya itu nomor 2-nya kayaknya gitu kan. Jadi lebih ke sosoknya, lebih ke namanya gitu. Jadi ya saya tidak ada yang dirubah, silaturahmi, komunikasi, termasuk kolaborasi lah gitu kan, dengan teman-teman yang sama-sama kontestasi dalam pemilu ini gitu. Kita ngobrol, sharing aja gitu. Nah 2014 berarti Kang ya, 2019, 2024. Nah dari ketiga ini Kang, suara gimana Kang? Trennya Kang? Alhamdulillah kalau secara kepercayaan dari masyarakat trennya naik ya. Kala itu saya 2014 pertama itu yang coblos nama itu 4.600. Lanjut periode kedua 2019 itu yang coblos nama itu di angka 8.000 ya. Waduh, 2 kali lipat aja ya, signifikan. Kurang sedikit lah 8.000 persisnya, kurang sedikit. Nah, masuk ke periode ketiga suara pribadi saya itu di 10.000 ya. Suara pribadi? Ya, suara pribadi.
dan tiap tahun ikut juga suara partainya juga naik gitu. Oke. Kalau di 2014 suara total akumulasi satu kursi, saya dapat satu kursi itu suaranya 11.300. Suara pribadi saya 4.600. 2019 itu akumulasi suaranya itu 19.000 kurang. Suara saya 8.000. Oke. Nah, hari ini suaranya akumulasinya 34.000. Suara saya 10.000. Jadi 34 berarti berapa dua kursi, Kang? Di dapil? Iya, Kang, itu di dua. dapil saya 2 kursi. Oke. Nah ini berarti betul-betul signifikan ya. Apalagi Gerindra ini termasuk partai yang mengusung Pak Prabowo ya. Iya. Dan kebetulan beliau diamanahi sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Iya. Nanti dilantik bulan Oktober ya. Nah ini Kang kira-kira setelah Akang kemarin 2 periode, sekarang periode ketiga, apa sih harapan cita-cita kedepannya di periode ketiga ini? Akang mau melakukan apa untuk Kabupaten Tasikmalaya ini? Saya dari periode ke periode itu sebenarnya pada prinsipnya jadi wakil masyarakat itu adalah bersuara ya. Oke. Menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat. Ya kompleks lah gitu kan. Ketika kita mau fokus satu itu juga nggak bisa juga, karena ketika sudah turun ke lapangan itu berbagai permasalahan, berbagai aspirasi dari warga masyarakat itu dititipkan ke kita. Nah artinya kita difasilitasi reses gitu kan tiap tahun. Nah itulah kita tempatnya kita bersuara di lembaga DPRD. Apapun konteksnya itu ya. Saya mau fokus di mana? Saya fokus 3 hal, tugas fungsi sebagai anggota DPRD. Yang pertama, fokus saya di legislasi. Karena DPRD ini adalah salah satu tugasnya adalah memproduk legislasi. Peraturan daerah lah gitu kan kira-kira. Yang kedua, fokusnya itu ya di budgeting, penganggaran, uang pemerintah dialokasikan kemana, persetujuan terhadap usulan pemerintah, masyarakat itu dikombinasikan, dikolaborasikan seperti apa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga yaitu kontrol. Ya kontrol itu kan umum ya, bisa kita silaturahmi lewat pengajian, kita silaturahmi resmi secara kelembagaan ke desa-desa, ke kecamatan atau ke kantor dinas manapun gitu, atau ke lembaga pendidikan, ke lembaga apapun yang ada di masyarakat. Nah saya fokusnya 3 itu karena tugas dan amanah sesungguhnya itulah 3 itu. Bukan yang lain-lain lah intinya ya. Bukan yang lain-lain, karena kita diamanahi jadi wakil masyarakat itu, jadi anggota DPRD ya harus fokus pada 3 itu. Bagaimana kita bersuara tentang legislasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pemerintahan. Bagaimana kita bersuara tentang prioritas anggaran. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan action-action silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai leading sektor, terutama dengan masyarakat. Berarti Kang Haji ini ketika pertama kali jadi anggota Dewan itu pada usia 30? Ya, saya dilantik 30. Masya Allah, teman-teman masih muda banget 30 tahun waktu itu. Itu kebayang nggak Kang bisa jadi anggota Dewan? Punya cita-cita nggak dulu gitu? Sederhana, ketika saya aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, saya kan aktif di IPNU Kabupaten Tasikmalaya sampai di Jawa Barat kan. Ketika saya mau membentuk pengurus tingkat PAC atau komisariat gitu, itu di IPNU kan seperti itu. Nah, kita sering dibantu oleh senior-senior kita. Apalagi banyak senior juga yang memang udah jadi lah gitu. Jadi anggota DPRD. Saya kok terinspirasi ya, termotivasi. Besok lusa saya yang harus membantu teman-teman. Oke. Nah, di samping itu pula karena saya selain aktif juga di IPNU, saya juga mencoba merintis perusahaan dagang lah kira-kira begitu. Diajar dagang. Dan saya memang terbuka kenalan ya dari hasil khidmat di IPNU itu gitu. Jadi banyak motivasi, banyak apa gitu kan, sehingga saya berpikir harus bisa juga gitu. Dan ternyata Allah menakdirkan dan Allah membuka jalannya, tapi lucu juga jalannya gitu. Liku-liku Kang. Lucu juga gitu jalannya, kaliku gitu. Tidak seinstan yang dibayangkan. Nah itu Kang ketika periode pertama di komisi apa Kang? Saya periode pertama full 5 tahun itu saya di komisi 2. Komisi 2 itu di Kabupaten Tasikmalaya itu adalah bagian perekonomian dan keuangan.
Cocok lah ya. Nah, saya di Komisi 2, saya duduk di AKD, di Badan Anggaran dan di Badan Musyawarah. 5 tahun tuh saya full. Di Bamus ya berarti. Iya, Bamus dan Banggar gitu. Komisinya di Komisi 2. Fokus masalah ekonomi, pertanian, peternakan gitu kan. Oke. Gitu. Nah, pas periode kedua? Periode kedua saya diamanahi oleh partai itu menjadi Ketua Bapemperda. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Oh. Saya ketuanya. Oke. Nah, sehingga banyak produk-produk hukum, terutama Perda ya yang kita fasilitasi dan kita buat. Dan memang pintu masuknya harus di Bapemperda. Kalau komisi, saya di Komisi 3 bidang pembangunan. Oke. 3 tahun, 1 tahun terakhir saya di Komisi 1 di pemerintahan. Nah, harapan Kang Haji di periode yang sekarang ini di komisi apa nih Kang? Terus ada harapan untuk jadi ketua komisi kah atau ketua DPRD kah gitu? Kalau secara jabatan saya mengalir ya, seperti air mengalir saja. Ketika ada amanah yang diberikan oleh partai, oleh lembaga, bahkan itu menjadi jalan saya dari Allah gitu, ya akan saya jalankan semaksimal mungkin. Cuman saya tidak menjadi target yang yang mengganggu kejiwaan dan perasaan juga pikiran saya untuk mengejar jabatan gitu kan. Nah, karena pada intinya kita kembali lagi kepada masyarakat, karena kita adalah lembaga DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, sejauh mana kita bisa berkontribusi untuk rakyat dalam pergolakan pemerintahan, APBD, kebijakan. Nah, sehingga itulah endingnya kita menjadi wakil rakyat. Jabatan itu nanti di DPRD ada jadi pimpinan, ada jadi anggota, itu sama saja. Yang penting gimana kitanya. Saya berdoa aja kepada Allah bahwa yang terbaik lah untuk saya. Karena Allah tahu kemampuan saya seperti apa, Allah pasti tahu ngasih bebannya akan seperti apa. Allah tidak akan memberikan sesuatu hal kepada yang bukan ahlinya mungkin. Betul. Kalau saya terlalu mengejar yang lebih tinggi, saya belum ahli juga kan. Nggak usah lah, kalau jabatan ini nggak usah dikejar-kejar. Mengalir aja seperti air mengalir. Yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita berdoa, dan yang terpenting lagi kita mempersiapkan kapasitas diri kita. Supaya ketika diamani sesuatu yang memang tanggung jawabnya besar, kapasitasnya sudah ada. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengejar jabatan, mengejar target posisi, tapi kapasitas kita tidak dipersiapkan, ya nanti seperti apa? Mungkin produk-produknya kan nggak bisa juga dipertanggungjawabkan. Nah, itu insya Allah doanya saja dari Kang Agung yang baik-baik saja untuk saya gitu kan. Siap tentunya. Yang baik-baik aja lah gitu. Mau jabatan, mau posisi, mau karir apapun yang terbaik aja lah. Amin. Kalau ada target, orang hidup itu pasti harus punya target. Betul. Harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Sejauh mana itu ada di dalam hati saya. Mungkin sesuai nanti dengan amalan saya, dengan ikhtiar saya, dengan langkah-langkah yang saya lakukan gitu kan. Nah, balik lagi nanti sebesar apa kepercayaan dari lingkungan sekitar, dari lembaga, dari partai. Bismillah saja. Dimanapun saya siap. Nah, Kang, Akang sendiri tadi kan dapat berapa? 10.000 ya suara 10.000. Di semuanya caleg itu yang paling besar siapa, Kang? Yang ada teman saya yang paling besar itu dapat satu partai atau satu kabupaten? Suara sekabupaten. Yang tapi perorangan gitu. Yang paling besar itu istrinya Pak Bupati. Itu 20.000 suaranya. Oh, beliau DPR RI itu? Enggak, DPRD Kabupaten, Dapil 1, iya. Istrinya Pak Bupati, Ibu Haji Ai namanya. Wah, itu kayaknya rekor kayaknya DPRD Kabupaten itu suara segitu. Ya bisa dibayangin lah istrinya Pak Bupati. Kalau saya kan bukan suaminya siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa juga gitu kan. Iya. 20.000 ya? 20.000. Masya Allah. Nah, kalau partai yang pemenang? Kalau partai pemenang, partai saya, Gerindra. Partai kita. Berapa kursi kan? Itu 9 kursi. 9 kursi. Total dapat suara hampir 206.000 ya sekabupaten. Oke. Nah, ini kita kan teman-teman, kebetulan acara ngopi ini juga kita disponsori oleh A Lot of Coffee Al-Fathu. Jadi A Lot of Coffee ini adalah kopi terbaik ya yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung. Oh gitu. Itu Kang Haji Andris. Dicoba dulu, Kang. Sponsor ya? Sponsor Al-Fathu, Kang. Luar biasa. Terima kasih Kang Haji Andris. Luar biasa nih rasanya ini. Gimana, Kang? Enak nggak, Kang?
Luar biasa. Luar biasa. Memang kopi Jawa Barat ini tidak ada duanya. Apalagi kopi Kang Andris ya. Iya, luar biasa ya. Nah, Kang, kan kita kadang-kadang lihat orang tuh sekarangnya, tidak melihat prosesnya ini. Kang Haji Cecep ini sebenarnya dari latar belakang keluarga bagaimana sih? Dari mulai kecil, gitu kan, kehidupan seperti apa, melewati pendidikan bagaimana? Bisa diceritakan nggak, Kang, buat motivasi buat teman-teman semua? Kalau bercerita dari awal tentu banyak sedihnya ini. Apa ya, perjalanan. Oke lah, saya singkat saja bercerita. Masa kecil saya itu dari lahir sampai kelas 4 SD itu di Kampung Ciawi, Desa Bojonggamir, Kecamatan Bojonggamir, di ujung Tasik sana. Di perkebunan teh. Termasuk kabupaten ini ya? Kabupaten Tasik. Oke. Makanya dapil saya di sana kan. Yang asli dari sana itu ibu. Nah, karena ibu usianya pendek, ya, saya harus Survive ditakdirkan oleh Allah tidak punya ibu semenjak kelas 3 SD. Jadi saya kelas 3 SD sudah ditinggal ibu. Sudah piatu ya. Kelas 4 saya tinggal bersama ayah dan pindah ke Singaparna di rumah nenek itu sampai kelas 6 SD ya. Nah, perjalanan saya itu dari kecil itu saya SMP di Cipasung. Cipasung. SMP Islam Cipasung, SMA Islam Cipasung. Ngajinya di Cipasung sebentar, di pesantren Cipeuneuy, di Pak Kiai Haji Oman. Iya. Terus di Badrut Tamam, di Borolong. Yang banyaknya saya sebenarnya ilmu-ilmu agama ini langsung dibidani saya itu oleh bapak saya sendiri. Yang baru kemarin almarhum juga gitu kan. Baru kemarin. Udah 100 harinya lah kurang lebih. Jadi saya itu unik juga ya, kalau dulu saya nggak kebayang akan jadi anggota DPRD juga, karena yang ada di pikiran saya itu saya ingin menjadi pengusaha. Justru cita-cita dari kecil itu ya? Dari kecil, makanya saya kalau dulu kan di Bojonggamir itu ada pasarnya itu 1 minggu 2 kali, hari Senin sama hari Kamis. Saya suka maling-maling waktu itu, curi-curi waktu itu ke orang tua untuk jualan kantong kresek. Kalau libur sekolah itu saya mau jualan kantong kresek karena saya akan dapat margin, akan dapat untung. Kresek unyil dulu. Iya. Saya suka jualan itu. Kalau pas hari Senin sama Kamis ada libur sekolah. Pas satu saat saya ketahuan, saya dimarahin sama ibu. Ngapain kamu jual-jual itu? Ada yang bilang ke orang tua. Karena saya ingin punya uang sendiri. Cita-citanya seperti itu. Singkat cerita, lulus SD, saya masuk SMP. Nah, mungkin karena memang saya tidak punya lagi ibu ya, jadi kemandirian itu sudah tercipta semenjak ya ibu tidak ada. Ya kadang saya nyuci sendiri gitu kan, lagi SD. Sendiri. Kadang kalau lapar, kalau nggak ada ibu kan, bapak kan suka nggak ada di rumah kan, kemana gitu kan. Ya masak gitu kan, lapar ninyuh mie lah gitu kan, kira-kira kan. Paling minimnya. Atau ya, jajan ke depan, jajan pecel gitu kan. Tahu pecel? Ya, ada si pecel. Lotek. Ya, lotek. Dan seperti itulah jadi. Nah, maka terbentuk kemandirian itu semenjak SMP, yang faktanya itu semenjak SMP saya itu tidak sama orang tua tidak dikasih jajan. Kalau mau jajan saya harus kerja. Kerjanya di mana? Memang dulu bapak saya itu buka wartel. Warung Telkom dulu kan banyak tuh. Dulu musim ya. Tahun 96 lah. Saya masuk SMP tahun 96. Jadi pas saya jam 1 keluar SMP, keluar sekolah, saya naik angkot ke Cikeleng, saya nunggu wartel sampai sebelum maghrib. Maghrib saya pulang ke rumah ngaji sama bapak. Subuh ngaji, gitu aja. Nah, kalau dapat hari Minggu saya senang, pasti saya dapat giliran jaga pool dari pagi. Otomatis dong, upahnya itu, upahnya lebih besar daripada pulang sekolah gitu. Dan saya dulu masih ingat sama bapak itu dikasih porsi 300.000 per bulan. SMP itu? SMP. Wah, besar loh Kang, segitu Kang. Alhamdulillah. Zaman dulu besar. Karena kerja saya kan.
Kerja SMA, saya juga masih kerja, cuman sudah katakanlah ini sebagai apa ya, yang memegang Cabang. beberapa wartel gitu, dipercaya. Manajer lah Jadi ya. ngontrol gitu apa tuh bahasanya? Iya, manajer berarti. Manajer. Manajer. Kalau bahasa kerennya manajer. Iya, manajer. Nggak tahu saya kalau dulu apa gitu. Yang penting ya nama kontrol we cenah kali itu ka dieu. Iya. Taburuhna sakieu cenah gitu. Nah, kebelilah motor Pak gitu kan. Oh. Beli motor sendiri Pak. Apa tuh motor? Motor apa? Honda Grand. Oh, keren. Honda Grand dulu. Saya beli Honda Grand. Punya motor. Keren. Jual lagi saya punya F1 ZR gitu. Dari hasil itu Pak. Nah, cuman saya ketika masuk ke SMA itu kan tahun 99 ya. Iya. 99 besar sekali, ingin menjadi pengusaha itu lebih besar lagi. Sampai saya tidak mau meneruskan, sempat tidak mau sekolah. Wah, bahaya nih kalau tidak mau sekolah. Tapi saya paksain sekolah. Dan alhamdulillah bisa sekolah juga, masuk SMA Islam Cipasung. Kerja masih di wartel 2002 sampai 2002. Lulus SMA-an Itu wartel masih? masih ada. Oh. Masih ada. Nah, terus saya difasilitasi oleh orang tua, saya tidak boleh meneruskan itu di Indonesia. Oh, kuliah. Harus kuliah di luar. Karena apa? Karena ada paman saya juga kuliah di luar. Ada anak uas saya juga kuliah di luar. Jadi inginnya bapak saya juga, karena saya ngomong mau terus jadi pengusaha, takutnya bapak saya itu takut saya nggak mau kuliah, nggak mau sekolah kayaknya. Makanya harga mati harus ke sana Pak. Kemana itu? Timur. Saya harus ke Timur Tengah, harus ke negara Saudi. Oh, Arab Saudi. Bekas universitas paman saya. Harus meneruskan ke sana. Saya difasilitasi paspor sama visa. Yeah. Nah, tetapi mungkin karena takdirnya belum baik buat saya ya kira-kira. Allah mungkin tahu yang terbaik. Saya gagal berangkat, Pak. Apa tuh? Kenapa kan bisa? Jadi 2002 itu dulu sedang gencar-gencarnya teroris. Oh. Maka pernah ada penamaan terhadap kita itu adalah sarang teroris, benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Dulu tuh 2001, 2002. Sehingga visa tulab itu, visa pelajar itu nggak keluar, Pak. Jadi kalau visanya pekerja keluar, takut apa-apa kan? Kira-kira begitu. Iya. Nah, artinya saya gagal berangkat, Pak. Mungkin karena apa ya, nggak tahu faktornya apalah gitu kan. Gitu. Saya sempat down tuh 1 tahun, Pak. Saya tidak mau kuliah, saya bingung, jadi pengangguran aja. Sama orang tua saya nggak disapa gitu. Dibiarin aja, dicuekin. 2002 bertepatan dengan itu, bapak saya itu merintis bikin sekolah. 2002 itu. SMP Asopa namanya. Oke. Kalau yayasan udah ada. Alamatnya di mana tuh? Di Kampung Cilampung Hilir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakemang, Kabupaten Tasikmalaya. SMP Asopa Ya. 2002 bikin sekolah kan. Saya nggak ditanya, Pak. Saya nggak diarahin buat apa. Akhirnya saya mikir, saya harus kuliah. Saya harus kuliah. Dan saya kalau kerja di wartel itu saya terus nggak putus kerja. Karena wartel 2002 itu sudah mulai redup, 2003 apalagi gitu kan, pas saya masuk kuliah. Sudah masuk HP ya, handphone. Nah, itu. Saya masuk ke Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, ke Unsil. Karena saya ingin ditanya lagi oleh orang tua. Saya bingung mikir jurusan, Pak. Iya. Sisi lain saya senang ekonomi. Iya. Di sisi lain, ayah pendidikan ya. di keluarga sedang merintis pendidikan. Iya. Kebayang nggak sama Pak Agung? Iya. Saya nyari Pak ke Unsil yang menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang ada mata kuliahnya ekonomi apa, saya lihat-lihat semua. Ternyata dapat juga namanya pendidikan ekonomi. Oh, ada. IPS ada ternyata. Oh, ada ya? Ada. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Jurusannya pendidikan? Jurusan
pendidikan ekonomi. Oh, baru dengar saya. Ada itu di UPI juga ada. Di tiap universitas pasti. Gelarnya SPD. nanti? SPD. Sarjana pas di mana-mana. Sarjana pas di mana-mana. Saya, Pak, punya tabungan sedikit, saya masuk ke Unsil, daftar. Berapa tuh, ingat gak dulu daftar berapa? 1.600.000 kalau nggak salah. Mahal juga ya? Swasta kan, Pak? Karena saya kuliah juga 2012 1.600.000 kan? Iya. Itu akan tahun 2000? 2003. Wah, termasuk mahal juga ya? 2003. Saya punya tabungan lah, saya masuk, Pak, bismillah lah hola. Masuk saya ke Unsil. Ambil fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Saya akan jadi guru. Saya bisa nanti ngabdi kan? Iya. Nggak tahu, Pak. Pak saya nggak tahu saya masuk kuliah. Setahun baru saya ditanya, kuliah di mana? Unsil. Buka duit di mana? Ayah, Pak, tabungan gitu kan. Saya berpikir dari sana. Saya jualan pulsa, Pak. Oh. Wartel agar redup. Jual pulsa. Saya jualan pulsa. Ini all on apa? All operator itu ya? Saya pertama jualan pulsa karena modalnya terbatas, saya masih voucher, Pak. Oh, voucher PC. Yang digesek yang tuh, Pak. digesek, Yang ya. nominal 50.000 dulu, masih ingat. Dari mana saya dapat jalan itu? Ada seseorang tetangga, tetapi dia itu santrinya paman saya. Santrinya paman saya sering berkunjung ke paman dan saya kenalan. Saya tahu dari paman saya dia itu bisnisnya bisnis pulsa. Oke. Saya tertarik dong, saya dekatin. Nah, akhirnya ngasih peluang ke saya. 3 bulan berjalan, saya lagi nunggu counter itu sama wartel. Saya ditetangi oleh 2 orang, namanya Yuncong dan Titi. Siapa itu? Chinese. Oh, China. Datang ke saya. Katanya langsung aja begini, saya mau kenalan. Dari mana, Pak? Saya dari Tasik juga. Gini. Kalau saya lihat, ini tempat bagus banget. Kata orang Cina itu. Kata orang Cina itu. Dapatnya Yungchong. Oh, bagus gimana? Bapak kan udah jualan pulsa ya? Udah, ini cuma segini. Tingkatin lagi dong, katanya produknya. Di kita banyak ini. Duh, kok maaf saya nggak punya modal kok. Ya udah, nanti ngobrol aja di tempat saya kan. Di mana? Saya ngasih alamat di Jalan Pemuda sini. Masuk saya sambil kuliah kan, saya main balik kuliah dulu. Wah, ngobrol asik banget. Ternyata dia baik banget, Pak. Ngasih barang ke saya Tanpa modal. tanpa modal, Pak. Jadi dicoba dulu sama dia. Yang tadi Kak Agung bilang all operator. Jadi, Pak, kalau mau simpel modalnya Bapak punya modal berapa? Saya punya 800.000. Ya sudah, Bapak deposit saja. Deposit saja. Kenalan lah. Jangan Bapak, kata saya, kan tanggung nih. Saya kan masih muda, masih kuliah, Pak. Gitu kan kok. Akhirnya kita sambil nama udah akrab kan, biar lebih akrab. Cong. Oh ya, Cep. Sok bawa kan gitu kan. Ya, emang orang Cina itu masih muda juga? Hah? Yang Yungchong itu Masih muda, belum nikah juga dia. Oh. Akhirnya kita akrab nih. Chong Cep jadi ya? Cong. Mau hajian kan? Dulu hajiannya pertama 87 sama almarhum ibu. Iya. Oh, Bapak 87 udah hajian. Nah, Bapak kan nikah lagi nih kan, punya istri lagi. Dia berangkat lagi 2004. Bapak saya tuh udah lunas semua ongkos, tapi tidak punya bekal. Ya memang harus Ngomong ke saya kan punya motor. Nah, gerawan ke dia, Bapak tuh buka bekal rek ka Mekah. Kumaha eta mun diinjem heula motor? We Pak, ical sih teh motor. Dijual motor saya, Pak. Dipakai bekal haji ke sana. Oh. Sampai 3 hari mau berangkat manggil ke saya. Kadenya sholat, ngaji, ulah tinggalin. Sok rek dagang mah, rek diajar usaha. Didoakan ku Bapak sing jadi pengusaha, ai kayang jadi pengusaha. Insya Allah bakal maju. Kitu unggul. Tah doana ieu. Oh, dikasih doa. Dikasih. Amalan. Dikasih Pak saya. Beda santri NU mah. Jadi karena Bapak saya itu adalah seorang mentor saya, guru saya. Iya. Selain orang tua ya, karena saya terus terang, saya dididik langsung oleh orang tua. Bahkan dulu, kan sekarang ada pengajian online kan? Ada pengajian online sekarang kan? Iya, Ada video call apa gitu kan? Telekonferensi. Dulu mas saya waktu SD Pak, karena Bapak saya sering di Singaparna, saya di Bojonggambir. Dulu itu ngaji saya pakai break Pak. Harus nalar juz ama itu pakai break Pak. Jadi kalau Bapak tidak ada, saya dites pakai break. Break itu. Iya, break itu, orari, kayak gitu.
Jadi emang saya udah ngalamin gaji online dari semenjak kelas 1 SD itu. Oke. Saya kan target 30 harus tamat gitu. Waktu SD itu. Waktu SD itu. Dan saya pernah jadi juara nalar Juj Ama tingkat kabupaten, hafiz juara Quran, ketiga. hafiz Quran. Lagi kelas 1 SD, Pak. Yes. Kelas 1 SD. Ikutan musabaqah Jadi tilawah. juara kecamatan, tingkat ke kabupaten saya juara 3 di Bandung Jaya. Kelas 1 apa kelas 2 SD lah, saya masih SD gitu. Jadi dulu pernah ngaji online juga gitu. Jadi untuk saya seorang sosok ayah ini sosok yang memang menjadi mentor saya, Luar guru biasa. saya, jadi konsultan saya. Betul. Dalam bisnis, dalam politik. Betul. Nah, singkat cerita, dijual lah motor, Bapak berangkat dari sana, nelpon, Bapak sehat, kumaha usaha, alhamdulillah Pak. Dan ternyata Pak, setelah didoakan oleh orang tua, apalagi di makom ijabah mungkin, itu Pak yang jual HP ke saya banyak Pak. Jual HP. Omset saya itu meningkat sampai beratus persen Pak, ajaibnya itu. Jadi omset saya yang tadi saya bilang lagi belajar cuma 300.000, 10 juta. 2004, 2005 itu Pak omsetnya itu sampai 250 juta Sebulan. per minggu Pak. Per minggu. Per minggu Pak. Itu tuh Jadi semenjak Bapak lagi di sana saya mapping tempat-tempat wartel yang akan apa ya? Karena wartel sudah sepi, saya kasih produk itu Pak. Oh, jadi buka konten. Jadi dari jaringan saya jaga wartel, saya suka nganter Bapak dulu ke relasi-relasinya. Kan banyak dulu wartel di tiap kecamatan Pak. Saya isi aja Pak pulsanya karena saya punya pemodal Koyunco. Itu yang menjadi saya pede kan itu Pak. Dalam waktu beberapa saat saya bisa meningkatkan omset seperti itu Pak. Apalagi setelah Bapak pulang, ya 2004, 2005 itu sampai 2006 itu puncaknya saya. 250 juta Pak per minggu. Karena yang ngambil dari saya pun berapa? Hampir ada 80 outlet Pak. Saya dimodalin orang Cina. Koyucong itu. Iya. 2006 ya berarti. Kebayang nggak saya ambil barang hari Rabu, dibayar hari Selasa Pak. Seminggu kan? Seminggu. Saya dikasih waktu kan? Luar biasa untuk membisnis. Begitu, saya tidak kenal bank Pak, tidak pinjam ke bank, hanya kepercayaan saja. Begitu. Jadi dalam 3 tahun itu alhamdulillah. Nah makanya saya juga bersyukur sama orang tua itu saya tidak difasilitasi modal dalam bentuk uang gitu kan, tidak difasilitasi dalam bentuk perusahaan langsung gitu kan, tapi saya benar-benar dikasih support, motivasi. Dan yang doa. paling berharga itu adalah doanya Pak. Karena doa orang tua itu tidak akan terhalangi kepada anaknya. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Nah, jadi saya kalau saya lihat kemarin wawancara ketua LPNU PW Jabar, itu dari pulsa agak persis dengan saya perjalanannya. Saya bisa tamat kuliah Pak dari Gara-gara pulsa. Oh iya bener. Saya bisa nikah dari pulsa. Termasuk saya bisa bangun rumah waktu kuliah itu dari pulsa Pak. Kang Agung nggak percaya, jadi seakan-akan ini secara singkat oleh Allah dikasih kepercayaan kepada saya. Jadi waktu kuliah itu saya bangun rumah Pak selama 2 tahun. Bangun ruko Pak. Saya ngeridit motor Pak, sampai hari ini motornya ada Vario Pak. Saya punya mobil bak sejarah, saya masih ada mobilnya. Saya kredit mobil Kijang, saya kredit. Masih ada mobilnya? Mobilnya masih ada. Luar biasa. Jadi nggak tahu lah, karena tadi saya bilang dari awal juga kalau hidup ini mengalir saja, seperti air mengalir. Tetapi jangan lupa target, cita-cita, tujuan harus jelas, supaya mappingnya jelas Pak. Dan nggak tahu kan rezeki. Betul. Serba seperti itu. Cuman luka-likunya saya pernah ketipu Pak. Nah, waktu lagi gimana nih konter. ceritain ketipunya Kang? Jangan manisnya terus nih. Pernah Pak, waktu itu saya tergiur oleh HP murah. Oke. Ada yang nawarin HP 10 unit, harga 1.600.000 per unitnya. Kan harga pasarannya hampir 2,5 juta, 3 juta. Berarti Akang juga selain jual pulsa tuh udah jual beli HP juga ya? Nah, seiring dengan perjalanan itu,
Semenjak Bapak pulang dari sana, konternya saya gedein. Karena dimotivasi juga. Gedean atuh cenah dagang teh. Kata Bapak. Kata Bapak teh geus alus dagang teh. Ah, bismillah. Saya ngeling lagi dengan tukang aksesoris. Saya ngeling lagi dengan tukang HP. Termasuk saya juga punya seorang saudara sepupuh keluaran SMP, tapi dia masuk SMK gitu kan. Dia ulet lah orangnya gitu kan. Ya saya kursusin. Oh, buat servis. Nah, akhirnya 6 bulan dia beres servis, dia muka servis di tempat saya. Oke. Jadi dalam jangka 3 tahun itu saya bisa buka servis HP, jual beli HP, aksesoris, udah gede lah kira-kira. Dengan waktu 3 tahun itu, Kang. Karyawan berapa banyak tuh karyawan? Dulu Iya, ketika pas itu. karyawan saya itu 5. Terus tadi ketipunya gimana tadi HP? Nah, ketipu itu HP ketipu. Jadi karena HP-nya ditawarin murah dengan sejenis itu, ya akhirnya HP-nya nggak ada gitu kan, uang nggak ada. Oh, ditransfer dulu uangnya. Dikasih Pak uangnya. Uangnya dikasih. HP-nya jelek-jelek semua. Oh, HP-nya ada, cuma jelek-jelek semua gitu. Jelek-jelek semua. Itu. Aduh. Ketipunya di sana kalau di pulsa. Alhamdulillah yang lain-lainnya lancar lah. Termasuk ada, karena kan saya jual pulsa lagi ke konter-konter ya, yang lain ada yang ngambil deposit, ada yang tidak bayar, ada yang ini bon, nota tidak lunas juga ada lah. Gitu. Oh, sama Kang Haji itu diutangin. Iya, karena udah deket, nantilah uangnya, tapi enggak gitu. Nantilah uangnya enggak, pas ditagih cuman sebagian, numpuk gitu. Jadi sampai sekarang ada yang tidak selesai juga. Sampai sekarang. Ada. Waduh, udah 20 tahunnya. Ada. Okay. Saya itu sampai 2000 bisnis pulsa itu enak-enaknya sampai 2008 lah. Nah, itu kenapa kok turun? Apa dulu alasannya yang bisa? Mungkin sudah banyak fasilitas ya untuk membeli pulsa, bisa di ATM, di online pun juga bisa gitu, di HP sendiri kan. Jadi memang sudah dimudahkan fasilitasnya sehingga saya tidak begitu konsen dan fokus untuk mengurusi bisnis itu lagi. Terus pesaing mungkin juga ya? Pesaing lebih banyak gitu. Terus kejenuhan juga kayaknya? Iya, mungkin karena saya udah tamat kuliah, saya juga berpikir yang lain ya. Berpikir yang lainnya itu karena tadi akses saya aktif di IPNU gitu kan, banyak akses pejabat, saya tergiur jadi pemborong. Oh, Saya masuk ke asosiasi Askindo. Langsung saya dikasih jabatan sekretaris Askindo Kabupaten Tasikmalaya. Saya bikin CP terasik dalam dunia proyek. Jadi 2008, 2007 saya tamat kuliah, 2008 saya ngerintis CP Gudang Kurnia namanya. Apa itu kok Gudang Kurnia itu filosofinya apa itu? Gudang Kurnia itu perusahaan saya awal. Dulu Wartel namanya Gudang Kurnia. Oh, nama wartelnya. Nama konternya juga terkenal kalau di wilayah Priangan Timur karena saya terbaik penjualan Telkomsel Priangan Timur, selalu juara kan ya. Dalam 3 tahun itu, nama saya konter itu GK. GK itu singkatan dari Gudang Kurnia. Maka lanjut sampai sekarang Pak, Gudang Kurnia. CV-nya itu, PT juga mungkin ya? PT udah ada, PT Gudang Kurnia Jaya Utama PAM. Gitu. GK ya? GK. Kayak saya kira Golkar. Gudang Kurnia. Jadi rentetan ceritanya seperti itu. Jadi ya saya sangat percaya ketika orang yang mengamalkan dan mencari ilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah dijamin segala-galanya. Terbukti saya yang paling merasakan, saya lagi kuliah, di segala sesuatu dijamin oleh Allah. Tetapi balik lagi kepada niatnya, karena saya niatnya ingin mengabdi kepada orang tua, kepada lembaga, ya saya cocokin jurusannya. Jurusan pendidikan ekonomi, jadi bisa jadi guru. Jadi semenjak 2004 Pak, saya itu ngabdi Pak di sekolah. Honorer. Jadi guru honorer Pak. Sampai akhirnya 2010 saya jadi guru sertifikasi. Oh, 2010. Ya. Sebelum anggota dewan ya? Sebelum anggota dewan. Oke. Nanti anggota dewan makan 2014. Ya saya ngabdi Pak. Cuman dikasih honor 50.000 ya saya ngabdi karena saya udah punya penghasilan, enjoy aja. Gitu. Nah, terus itu di pengadaan itu apalagi kan? Maksudnya setelah itu gimana perkembangan? Nah, 2008 saya ikut dinamika kan, lelang apa gitu kan, pendekatan kepada pemerintah, pendekatan kepada senior-senior. Ya, alhamdulillah saya selalu dapat pekerjaan. Selalu dapat pekerjaan, ya, saya mungkin lebih nyaman di sana ya. Betul. Tetapi dengan waktu yang bersamaan saya punya tugas juga gitu.
untuk merintis perusahaan LPG di tahun 2009 ketika ada konversi dari minyak tanah. Oh, dimulai dari situ Ya, perusahaan LPG ada itu. peluang. Saya pertama beli tabung dulu 50 biji, saya jualan, saya ngambil dari orang, berjalan, kok asik ya gitu kan. Nah, sampai hari ini saya ngerintis, bikin perusahaan, alhamdulillah lah, sampai hari ini berjalan. Sekarang sudah punya berapa pangkalan kan, berapa agen gitu? Sekarang grup saya itu, karena saya terus terang grup nggak sendiri-sendiri, saya grup lah gitu. Karena banyak kerjasama dengan teman itu kan. Ya hari ini yang di grup saya itu kurang lebih ada 5 perusahaan. 5 perusahaan. Ya, ada 5 agen LPG lah kira-kira. Dan itu kolaborasi dengan teman gitu. Yang contoh PT Hasan Basri, saya saham terbesar. Yang di PT Nugrahani juga saya komisarisnya. Yang PT Energi juga ikut, PT Cahaya Gumbira gitu kan. Dan ada satu PT lagi, PT Sukmana. Ya, saya ikut di sana. Oke. Kalau tadi apa pangkalan totalnya berapa pangkalan? Kalau agen kan 5. Kurang lebih pangkalan yang di bawah agen-agen kita itu ada 150 lah kalau nggak salah. Itu melingkupi daerah mana saja itu? Itu Kabupaten Tasik, Kota Tasik, sama ada sebagian di Bandung ya, Bandung Barat. Oh, di Bandung Barat ada. Oke. Terus selain dari bisnis itu, apalagi nih bisnis yang Kang Haji jalankan selain itu? Itu saya 2008 merintis di konstruksi sampai 2014. Karena saya 2014 dilantik, malu lah kalau saya lagi bisnis masih irisan dengan pemerintah. Iya, Saya malu betul, gitu. betul. Nggak enak. Takut ngepel ngahuapan karep. Ah, Saya berhenti. iya. Jadi saya jadi pemborong itu dari 2008 sampai semenjak keluar kuliah sampai 2014. Iya. Saya udah lepas. Nah, saya konsen di LPG dari 2009, alhamdulillah sampai sekarang. Baru 2018 ngembangin travel umroh gitu dan haji sama teman di Jakarta. Nah, terus saya ngembangin 2021 itu di peternakan. Oh, apa ayam? Ayam pedaging sama ayam petelur. Oh. Iya. Oke. Di 2021 ya? Baru 2021. Ada berapa ekor Kang yang sekarang di ini kan di kandang? Baru 40.000 lah. 40.000. Target kita di lingkungan itu 100.000. Sekarang lagi dibangun bertahap gitu ya, satu lagi sehingga populasinya mudah-mudahan tahun ini sampai 100.000 lah. Oh, itu ayam pedaging itu akan dengan motongnya apa dibeli orang Enggak. yang motong? Saya itu cuman ngurusnya aja, Oh, ngegedein gitu kan. Jadi kita kerjasama dengan pertama dulu dengan Carun Popan, sekarang dengan PT New Hope. Mereka kan kasih DOC-nya dikasih, pakannya dikasih, hasil panennya diambil. Jadi kita menyediain kandang aja, Oh. kandang sama anak kandang. Berarti kalau kayak gitu kan sebenarnya siapapun bisa ya bekerja sama dengan PT itu Bisa ya? lah, selagi dia punya kandang, dia punya anak kandang, bisa. Maksudnya anak kandang tuh? Yang ngurus ayamnya. Oh. ABK. Sambil minum ya ABK. Iya, bahasanya anak kandang ya. Ah. Bahasanya ya. Oke. Nah, itu untuk pembuatan kandang sendiri modal berapa Kang? Yang tadi akan 40.000. Yang kapasitas 40. Ya. Itu kira-kira kalau invest dari mulai nih, dari Iya. tanah gitu. Iya. Tanah sama ini. Ya kalau buat kandangnya lah ibaratnya Kalau kandangnya aja ada 2. Kalau pakai kayu sama pakai baja WF, besi WF. Itu beda. Kalau pakai kayu itu budget 1 miliar itu clear dapat kandang. 40.000. Untuk kapasitas 40.000. Ditambah alatnya. Oh, alatnya juga ya. Alatnya 1 M lagi lah, kira-kira 2 M udah selesai. Kalau pakai WF itu bisa sampai 3,5. 3,5. Hampir 2 kali lipat ya. Iya. Oke. Begitu, Bang. Jadi oke. ya bisnis aja lah gitu, bismillah lah Allah gitu. Nah, Kang, tadi kan latar belakang ya, kemudian lika-liku perjalanan hidup Kang Haji dari kecil, bisnis merintis. Kang Haji juga saya lihat juga aktif di organisasi kewirausahaan ya, HIPMI ya, HIPMI, LPNU, HPN. Ini kita berbicara HIPMI dulu nih, HIPMI. Kang, HIPMI mulai tahun berapa Kang masuk Kang dulu?
Saya masuk anggota HIPMI itu tahun 2010 kalau saya. 2010? 2010 masuk HIPMI, anggota, terus 2012 saya dipercaya jadi sekretaris Oke. di kabupaten. 2015 saya jadi ketua umum HIPMI di kabupaten. 2020 saya jadi pengurus di Jawa Barat OKK Oh, sama SBK? sama SBK. 2023 kemarin saya dilantik jadi pengurus pusat Oke. bidang 4. Oh, kalau di Jabar kemarin jadi bidang apa Kang sama SBK? Satu OKK Oh, kakak bidang OKK. 1. yang ngondisiin muscap-muscap se-Jawa Barat kita. Oh, oke. Timnya oke, OKK. Oke. Terus di BPP sekarang di bidang 4. Bidang 4. Apa itu bidang Perindustrian dan perdagangan. Us, nyambung lagi nih. Nyambung terus perekonomian nih. Gitu Pak Agung. Terus ya berbicara tentang HIPMI, menurut Kang Haji sendiri peran HIPMI bagaimana sih untuk meningkatkan angka pengusaha di Indonesia itu, apakah sudah optimal atau belum gitu peran HIPMI sendiri? Yang kalau dilihat optimal dan tidak optimalnya bagaimana kita memandangnya dari sudut pandang apa gitu kan. Kalau dari sisi sudut pandang pengusaha jelas HIPMI adalah organisasi yang sangat strategis untuk dimasuki. Oke. Karena namanya juga himpunan pengusaha. Dan di HIPMI ini bukan hanya pengusaha, calon pengusaha pun juga bisa masuk HIPMI. Karena HIPMI itu adalah slogannya pengusaha pejuang pengusaha, gitu kan. Betul. Termasuk organisasi manapun. Saya itu dari semenjak kecil organisatoris, masuk Aktivis selalu ya? aktif saya. Apa Kang organisasi apa saya coba sebutin kan? Saya dari pelajar OSIS, OSIS. masuk OSIS ya. Dari SMP OSIS, sampai tingkat kuliah saya juga pegang himpunan jurusan ya, ketua jurusan ketika Himprospek. kuliah. Ya. Terus ikatan pelajar, IPNU ya. IPNU kan. Saya masuk Ansor, setelah IPNU Ansor. Ansor. Sekarang saya di LPNU, di PCNU. Makanya amanah orang tua itu nggak boleh keluar dari NU. Harus aktif di NU. Karena dulu kakek saya juga NU. Pejuang NU ya. Pejuang NU. Ayah saya pengurus NU. Gitu kan. Maka saya harus jadi NU. Nah, salah satu mengabdi itu ya bolehlah jadi pengurus. Dan saya sempat jadi bendahara pembangunan PCNU Kabupaten Tasik. Tahun berapa tuh? 2012. Dulu renovasi itu dimulai 2011 ya. Kantornya masih jelek, sekarang bisa tahu sendiri kan. Nah dulu saya bendahara pembangunan PCNU selagi ketua PC-nya almarhum Pak Kiai Haji Holis. Nah jadi buat saya di NU itu segala-galanya lah pokoknya. Berkah khidmat di NU itu. Jadi jangan kita mencari apa di NU, tapi apa yang akan kita berikan kepada NU. Betul. Harus begitu, Kang. Di organisasi manapun itu harus seperti itu. Karena kita tidak besar, yang besar itu organisasi. Betul. NU itu tidak besar, kita belum tentu besar, Pak. Makanya apa yang bisa kita kontribusikan untuk Organisasi. NU, untuk organisasi, untuk HIPMI. Saya aktif di Kadin juga, wakil ketua. Kadin Kabupaten Tasik. Kadin Kabupaten. Saya menjadi di kabupaten sekarang udah menginjak tahun keempat jadi ketua Kormi. Apa itu Korninya? Kormi itu adalah olahraga tradisional, Pak. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Oh, ada ya? Ada KONI, ada Kormi. Oh, oke. Kalau KONI mah prestasi, kalau Kormi mah rekreasi. Dan saya baru saja kemarin jadi ketua umum PBPSI Poli, Pak. Oh, Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik. Oh, sekarang sudah merambah ke olahraga ya sekarang ya? Kayaknya udah lama di olahraga. Aktif di olahraga, jadi pengurus PBPSI, jadi ketua harian, hari ini jadi ketua umum. Ya kalau saya lihat juga Kang Haji di postingan-postingannya suka golop juga ya, suka olahraga golop gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Isi waktu. Kalau ada relasi rekan Iya, gitu kan, iya. kita ikut main. Oke. Untuk ini aja Pak, untuk apa? Pergaulan, untuk membangun akses gitu kan. Kita kan sebagai pengusaha dan politis harus supel juga Pak, harus humble juga kan. Harus bisa masuk lah kemana-mana. Betul. Politisi harus bisa masuk kemana-mana, termasuk pengusaha pun juga. Betul.
Kalau tips-tips Kang, ini pasti banyak yang ingin belajar bisnis ya. Menurut Kang Haji Cecep sendiri, sebenarnya apa sih tips menjadi seorang pengusaha itu? Tipsnya apa gitu? Kita harus punya apa gitu? Yang dekat-dekat aja mencontohnya. Kita kan umat Nabi Muhammad. Sudah jelas lah. Imam kita itu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi itu jujur. Amanah kan? Ya, modal kita itu kalau tidak punya apa-apa ya modal kejujuran, Pak, yang paling utama, Pak. Modal kejujuran itu harus dikedepankan, baik di bisnis ataupun di kehidupan apapun. Insya Allah kalau orang sudah jujur, itu akan dipercaya. Dan timbullah kepercayaan-kepercayaan itu turunannya nanti. Mau jadi apa, menjadi apa. Kalau orang sudah percaya kan? Enak. Kang Agung dipercaya sama istri? Percaya. Nah, enak kan? Kemana-mana kan? Bisa kemana-mana. Coba kalau nggak dipercaya, dipilih callan terus. Dipantau terus kan? Nah, gitu. Jujur Pak. Kayaknya kalau video callan terus sudah kena OTT kayaknya. Jadi kita mau jadi apapun, pertanyaan ada 3 Pak. Iya. Ada 3. Yang pertama by nasab. By nasab. Kedua by nasib. By nasib. Atau by desain. Oke, apa tuh? Jelaskan Kang. Saya kira-kira jadi pengusaha LPG misalnya. Apakah by nasab atau by nasib atau by desain? Kira-kira saya by nasib Pak. Karena dulu orang tua saya tidak dagang LPG. Benar, jadi nasib. Saya nyiptain sendiri itu. By nasib Pak. Oke. Gitu kan. Ada juga yang by nasab kan. Orang tuanya dagang kopi, anaknya dagang kopi. Itu by nasab. Orang tuanya politisi, anaknya jadi politisi, itu by nasab. By nasab. Itu lebih mudah kayaknya kalau by nasab. Betul. Tinggal nerusin. Kalau by nasib perlu perjuangan yang gigih gitu. Ada yang by desain, banyak sekarang yang by desain. Seolah-olah kita ngadesain sorangan, jika anu kieu, jika anu kitu gitu. Itu by desain. Dan dipercaya sama orang. Itu bagus. Jadi apapun kita, walau by desain, itu bagus. Pergaulan semenjak kuliah, kita desain kita mau jadi seperti itu gitu kan. Insya Allah bisa. Jadi pengusaha itu bisa by nasab, by nasib, by desain. Itu luar biasa ya. Bisa kepikiran by nasab, by nasib, by desain ya. Iya, tanya aja sama kita. Iya. Kita mau jadi apa? Ayah enggak? Ada enggak nasabnya? Begitu. Kalau nggak ada, kita bikin nasib aja. Tapi memang kalau Kang Haji, ayah selain juga pengajar, juga tadi pengusaha wartel ya. Jadi ada nasab usahanya juga sebenarnya ya. Ada. Apa namanya? Nasab tukang dagang mah ada. Mental ada. Pengusaha ya, jiwa pengusaha. Ada. Cuma usahanya beda. Usahanya beda. Ada by nasab. Oke. By nasab juga. Tapi yang lebih dekat kan dikatakan by nasab itu sama gitu produknya. Meneruskan, ibaratnya generasi kedua gitu. Betul. Saya by nasib aja. Tentu dengan dengan doa, dengan silaturahmi. Karena bisnis ini, politik ini bisa berhasil adanya silaturahmi yang baik, adanya kolaborasi yang kita bangun, adanya jejaring yang kita bangun. Insya Allah. Ya terus kalau kita mau jadi pengusaha, menjadi politisi, ya prinsipnya harus maju Pak. Dan maju itu harus berani bersaing. Dan harus mampu kita bersaing dengan kompetitor kita, dengan yang sama tujuannya dengan kita gitu. Ya kalau kita sudah maju, harus berani bersaing. Kalau kita diam, ya tertindas Pak. Betul. Kalau kita berhenti, ya mati Pak. Mati. Udah, nggak ada jalan lagi. Oke. Nah, Kang, saya ingin tertarik ini, Kang, pengelolaan LPPCNU, Kang. Ini kalau saya lihat-lihat nih ya, Kang, LPPCNU Kabupaten Tasikmalaya ini termasuk LPPCNU yang apa ya? Yang produktif, Kang. Ya. Produktif dalam segi berprogram. Bahkan kalau boleh saya katakan, yang saya ingat gitu ya, sebagai saya pengurus LPPWNU, baru LPPCNU Kabupaten Tasikmalaya yang mengadakan raker. Jadi dari 27 kota kabupaten, itu hanya LPPCNU Kabupaten Tasik. Iya. Dari segi program udah luar biasa ya. Kemudian dari segi bisnis, saya lihat pergerakan bisnisnya juga bagus.
kaderisasi bisnisnya juga mantap lah ya, sampai ke MWC, mungkin ke ranting-ranting. Jadi gimana sih Kang? Pengelolaannya gimana nih? Pengelolaan LPPCNU Kabupaten Tasikmalaya ini seperti apa konsepnya? Yang pertama mungkin kalau secara keseluruhan kelembagaan kita kan ada di bawah naungan PCNU ya. Nah PC ini kan ada ketua Tanfidia, ada Surya. Tidak terlepas dari motivasi dan program-program bagus dari NU-nya sendiri. Kita mengimplementasikan program-program tersebut, menafsirkan, menjalankan gitu dari program-program apa yang dibuat oleh PC, termasuk dalam rapat kerja juga PCNU kita memasukkan program-program dari kita gitu kan. Nah artinya ada sinergi di sana. Jadi kepemimpinan Pak Kiai Haji Atam ini sebagai Ketua Dewan Tanfid dan Surya itu para pengersa Pak Kiai almarhum Pak Kiai Haji Abun, ras Pak pengersa Pak Kiai Haji Uben yang barusan kemarin diganti karena Pak Haji Uben ke PB diganti oleh Pak Kiai Haji Asep Thohir. Nah dari tokoh-tokoh inilah kita dapat inspirasi, dapat motivasi, dapat dukungan, dan alhamdulillah hari ini LP PCNU Kabupaten Tasikmalaya bisa berjalan kan. Jadi tidak sama saya sendiri, ini tidak terlepas dari ketokohan-ketokohan beliau, para kiai, para sepuh gitu, motivasinya, termasuk program-programnya. Yang tugas kita itu adalah menafsirkan, mengimplementasikan apa dari kerangka besar PCNU Kabupaten Tasikmalaya itu aja. Karena sih tidak akan bisa berjalan kalau tanpa dukungan beliau-beliau. Kita ada keinginan, kita ada program yang ingin dijalankan dan didukung, alhamdulillah kita berjalan gitu kan kira-kira. Begitu. Nah, dalam jangka waktu dekat ini, apa Kang yang akan dijalankan oleh LP PCNU Kabupaten Tasikmalaya nih? Program apa nih? Yang sudah ada dalam schedule apa? Dalam gambarannya seperti apa? Jadi dari awal kita sudah membentuk badan usaha sebenarnya. Namanya PT Bintang 9 Tasikmalaya. Ada bintang-bintang yang di dalamnya itu ada pergerakannya di sembako, di produk-produk perbankan, termasuk pemberdayaan ekonomi umat lah, kerjasama dengan muslimat, Fatayat gitu. Iya, dengan banom-banom yang lain, terutama dengan muslimat. Dulu setahun kebelakang kita sudah menjalankan program Sodakoh minyak jelantah. Apa tuh? Gimana Kang? Coba Kang. Jadi ada minyak bekas yang disodakohkan oleh mustami muslimat kepada PAC muslimat, ditampung dan kita fasilitasi untuk dibayarkan oleh sebuah perusahaan. Pertanyaan berjalan, sempat berjalan. Yang sekarang memang tidak begitu berjalan karena mungkin kondisi ya apa dan sebagainya. Tapi berjalan juga gitu. Yang kedua, masalah sembako kemarin kita sudah mencoba, kita paket sembako di hari raya, lalu itu berjalan lah bersama para MWC, banom yang lain gitu. Nah, terus kita juga membuka produk karena mungkin saya basicnya di LPG. Tidak ada salahnya saya memberikan kemanfaatan secara peluang kepada warga Nahdien untuk yang membuka pangkalan-pangkalan LPG. Dan ini ada juga yang sudah berjalan. Contohnya di Kecamatan Tanjung Jaya itu oleh Fatayat itu berjalan. Yang lain-lainnya ke depan mungkin saya akan mengoptimalkan aja program yang sudah dijalankan. Tidak muluk-muluk lah. Bagaimana kepengurusan kita ini sampai 2025 tahun depan itu programnya bisa berjalan, bisa dijaga gitu, dan mungkin bisa ditingkatkan. Betul. Ya mudah-mudahan juga nanti bisa kolaborasi dengan LPPWNU, Kang ya. Nah, itu yang saya harapkan. Seperti itu kolaborasi karena suatu keniscayaan itu harus kita jalankan kolaborasi antara PC, PW dengan PB. Karena sesuai dengan hierarki pemerintahan juga kan seperti itu. Ya alangkah baiknya sih konsep-konsep yang dari PCNU juga bisa diakomodir oleh PW, bisa difasilitasi, atau ada bahkan program turunan dari PB, dari PW untuk kita laksanakan di kabupaten. Gitu. Bahkan ini mungkin ini juga kan salah satu bentuk kerjasama ya antara LPPWNU dengan LPPCNU Kabupaten Tasikmalaya. Ini Kang Haji kita sudah suplai tas kulit. Ini asli dari kulit. Ini ada embossnya
Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya. Wis. Nah, ini salah satu program kerjasama Ya. Kang ya antara LPPW dengan LPPCNU Tasikmalaya. Nah, ini juga selain itu Kang, LPPWNU itu kita juga ada program selain perusahaan jaket kulit ya. Jadi jaket kulit ini tidak hanya tas Kang, jaket, ada sarung tangan, Ya. ada topi, Ya. ada sepatu, Ya. sabuk, pokoknya semua dari atas kepala sampai kaki itu semuanya diproduksi dari kulit. Oh iya. Itu kita bekerja sama dengan perusahaan Cool and Calm di Garut, Garut, di Bandrek, Ya. itu dengan Haji Ujang Rahma. Kemudian kita juga sudah MOU Kang juga dengan tadi A Lot of Coffee ya, dengan Kang Haji Andris. Beliau juga ada program unik Kang, namanya Es Kopi Indonesia Kang. Ini nanti kali-kali akan kalau ke Bandung harus mampir nyobain es kopinya. Ya. Ini pun kita akan jadikan kemitraan yang mudah-mudahan bisa di 27 kota kabupaten nih, es Bagus. kopi Indonesia Iya. ini. Oke. Unik lah pokoknya. Kemudian kita juga Kang sudah MOU dengan Kang Ali Abdurrahman, itu pengurus LPPW juga. Ada dua program yang menarik juga Kang ini. Namanya Apa Bosku. Bosku itu belajar usaha sambil sekolah atau kuliah. Jadi Kang Ali ini melihat peluang bahwasannya banyak generasi muda yang ingin belajar usaha tapi tidak ada wadahnya nih. Kadang-kadang semangatnya tinggi, modal susah. Yeah. Semangatnya tinggi, wadahnya nggak ada. Semangatnya tinggi, jaringannya nggak ada. Nah Kang Ali ini membuat Bosku lah. Jadi belajar usaha sambil sekolah atau kuliah. Jadi bagaimana LPPWNU ini akan memberikan beasiswa gratis kuliah kepada seluruh calon-calon mahasiswa-mahasiswi di Jawa Barat khususnya. Tapi juga selain dari itu juga akan diberikan pembelajaran wira swasta. Bahkan langsung diajarkan bagaimana cara usaha dari Bosku itu. Yeah. Nanti program itu berkembang ke MWM, Maslahah Wal Mursalah. Nah, nanti itu Kang Haji Cacap bisa nanti ngobrol-ngobrol panjang lah tentang program itu. Siap. Kemudian LPPW juga Kang, kita juga ada program kerjasama MOU sudah dengan Raja Sembako Jawa Barat, yaitu Kang Haji Agus Ahen Koswara. Beliau itu punya PT Ahen Anugrah Indonesia. Itu beliau memproduksi minyak goreng, garam, gula pasir, gula kawung, air mineral, pokoknya segala macam bentuk sembako ya, termasuk beras, bapokting lah, bahan pokok penting. Itu menarik itu. Beliau memproduksi, dan itu pun akan coba kita pasarkan ke 27 kota kabupaten. Kita sudah MOU juga. Oke. Kemudian Kang, kita juga sudah MOU dengan Raja Ikan Nusantara. Nah, ada Nusantara-Nusantaranya nih. Jadi Raja Ikan Nusantara ini yaitu Bapak Haji Rukman Jaya. Beliau ini adalah seorang pengusaha ikan, pengusaha perikanan lah. Beliau siap mensupport untuk program ini Kang, distribusi ikan ke pesantren-pesantren se-Jawa Barat. Dari mana itu? Dari Bandung. Bandung. Dari Pasar Ciroyom dan Pasar Caringin. Pesantren kan butuh ikan Kang, ya. Ya. Kan untuk makan santri kan kadang-kadang ayam, ada ikan, ya, ada sayur, Ya. gitu kan. Nah ikannya akan coba kita pasarkan lewat Raja Ikan Nusantara ini, lewat Pak Haji Rukman. Apa saja sih? Ikan tongkol, bandeng, cumi, udang, lele, ya, gurame, nila, pokoknya lengkap Kang. Semua perikanan ada. Bahkan kalau mungkin ketemu dengan Jokowi ditanya 10 nama-nama ikan, bisa menjawab. Dapat sepeda. Nah, Nanti mas sama Prabowo nah ditanya. sama Pak Prabowo. Nanti sama Prabowo bukan nama-nama ikan kayaknya ya. Nama yang lain. Nah, kemudian Kang selain itu juga kita juga bekerja sama dengan PT Perihal Baso Nusantara. Jadi kita juga ingin menawarkan konsep franchise yang murah ya kepada teman-teman NU di bawah. Itu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan franchise murah perihal baso, dan basonya itu enak Kang. Jadi Kang Haji Cacap kalau ke Bandung nanti harus nyoba tuh. Nelpon Kang Agung pokoknya. Iya ke harus Bandung. wajib baso. Antar ke yang tadi kopi, baso, Baso, gitu semua. ya, semuanya. Jadi seharian lah kita nyoba. Siap. Benar nggak? Betul. Nah, betul. nanti dikumplitan lagi. Betul. Jadi kita nanti warung sembako tiap kabupaten kota, Iya. ya, baso,
es kopi. Es kopi. Nah, nanti kita bikin lagi agen LPG tiap kabupaten Waduh, kota. masya Allah, masya Allah, masya Allah. Bener nggak? Betul. Habis tuh semua sembako. Betul, Kang. Dikuasai oleh NU kan? Oleh NU. Nah, tapi jangan lupa nanti kita untuk kegiatan-kegiatan NU kita sisihkan gitu kan. Betul. Dari kegiatan-kegiatan bisnis kita ini gitu. Ya untuk pengembangan Nahdlatul Ulama Iya. secara keseluruhan. Untuk memperkuat lah gerakan-gerakan NU gitu kan di daerah. Betul. Wah, luar biasa nih teman-teman semua. Ternyata obrolan kita kayaknya 1 jam lebih nih Kang ya. Ini sudah banyak banget ya. Banyak hal yang kita dapatkan ya. Banyak hal yang ini Kang Cecep sangat inspiratif sekali ya. Kisahnya ternyata tidak beda jauh dengan ketua kita Mas Haji Purnomo, yaitu di Pulsa ya. Kemudian juga main di pengadaan. Sedikit dulu di LPG saya 3 tahun Pak jadi supirnya. Oh. Jadi 2009 sampai 2012 itu saya jadi supir. Karena karyawannya masih terbatas, cuma 2. Jadi kalau yang pegang mobil kecil saya ngampas kemana-mana kan, ngirim-ngirim barang. Yang pakai truk supir. Nah digilir saya pakai truk, dia pakai mobil kecil. Jadi gitu Pak. Jadi saya nyupir juga Pak 3 tahun Masya itu. Allah, Masya Allah. Dan pernah ketipu juga, beli tabung nggak ada kayak beli HP kemarin. Nah, kebayang kan dapat kredit dari Mandiri gitu kan. Uangnya langsung ketipu semua gitu, pakai beli tabung. Di Tadeo tabungnya nggak ada. Berapa ini? Apa? Berapa puluh juta waktu itu? 150 juta. Pak. Masya Allah. Nggak ada. Ternyata. Raib Pak. Ternyata ya. Katanya kan juga pernah jualan bakso. Pernah saya jualan Gimana bakso. itu? Gimana itu bakso? Itu, ya itu 2010 tuh. Saya kan ada, jadi yang bekas counter itu dulu udah nggak produktif lagi. Saya buka bakso. Bikin sendiri apa? Mie bakso GK Pak. Bikin sendiri Pak. Gudang apa? tadi? Gudang Kurnia. Gudang Kurnia. Mie bakso GK. Sama saya ngambil barang es cendol Elizabeth sama goyobon. Di Bandung. Enggak, di sini ada Oh, cabangnya di sini Tasik. ada. Oh, tapi kalau bakso mah bikin sendiri. Bikin sendiri. Ada orang daerah saya yang suka bikin mie sendiri, bakso sendiri. Oh. Dia yang bikinnya, saya yang dagangnya. Itu berapa lama itu proses bakso itu? Ada 3 tahunan saya dagang bakso. Lama juga ya. Sebelum jadi dewan. Sambil ngerintis LPG itu kan, LPG 2009, Iya. berbarengan 2010 bakso gitu kan, berbarengan. Oke, luar biasa ini Kang Haji, ini bisa Sempat saya dagang bakso. macem-macem berarti ternyata ya. Ya karena bisnis harus dicoba Pak. Betul, Coba aja dulu, gas aja dulu, curhat belakangan gitu kan. Yes. Itu kan kalau anak muda seperti itu. Ya alhamdulillah mendapatkan sesuatu kan yang halal gitu Pak lah. Ya ini sejalan dengan Dahlan Iskan. Dahlan Iskan tuh punya punya quote dia itu. Jadi habiskan jatah mudamu, jatah gagalmu semudah mungkin. Nah ya. Jadi jangan Sepakat, sampai gagal itu disisain tua. Ya. Justru semudah mungkin coba gagal. Bahkan ketua LPNU pernah ikutan sekolah CEO, Dahlan Iskan sebagai narasumbernya. Pertanyaan pertama apa? Cung, siapa yang belum pernah rugi katanya? Ada yang nggak Cung? Saya doakan kamu secepatnya rugi katanya gitu. Karena katanya Pernah dan besar Pak rugi. belum dikatakan pengusaha sejati kalau belum pernah rugi katanya. Oh iya. Sepakat. Pasti itu ya, berarti pengusaha yang berhasil dan sukses itu pernah rugi, pernah ditipu, pernah ketipu, pernah dibohongin karyawan juga pernah gitu kan ada. Jadi error-error itu pasti kita lewati gitu. Jadi bukan semanis seperti sekarang, perjalanannya sangat terjal Pak. Betul, Gitu. betul. Jadi apapun karir kita itu yang pertama mungkin kejujuran yang harus dijaga. Terus hubungan baik lah. Karena kan kalau hubungan baik kita jaga, insya Allah kita akan baik hubungan sama Allah. Oke. Hablum minanas kan, itu harus diperhatikan. Tidak akan lulus hablum minallah kalau hablum minasnya tidak lulus. Betul. Prinsip-prinsip kita aja dipakai gitu. Karena sudah jelas siapa yang akan menjadi contoh kita, ya pemimpin kita, siapa ya Rasulullah. Jangan dianggap Rasulullah hanya sebagai nabi dan rasul, tapi beliau itu juga adalah pengusaha, Pak. Pengusaha, betul. Pengusaha dan pemimpin. Benar nggak? Sepakat. Kangjeng Nabi itu bukan pedagang kecil-kecilan, Pak. Sudah pedagang pengusaha lintas negara, Lintas Pak. negara. Dari sejak kecil. Iya, Pak. Modalnya apa? Jujur, Pak. Gitu, Pak. Sepakat nggak kalau begitu? Betul. Itu aja gitu. Dan di dunia ini tidak ada yang gratis, Pak. Semuanya perlu diperjuangkan. Kecuali syahadat, Pak. Kalau dari depan Islam. Kecuali sadar.
Oh iya iya iya, Hah? iya betul betul betul. Sudah syahadat, kita sholat perlu menutup Baju, aurat. iya, Kudu aya bajunanya nu alusnya. terus, Belum lagi tingkatannya ke sana, Pak. iya, Puasa, zakat, zakat, apalagi naik haji, itu semua juga berbeban, Pak. betul, Nu gratis mah syahadat. syahadat, betul betul, betul betul, Maka sebagai warga Nahdien kita harus perkuat ekonomi. betul, amin amin, Kita harus jadi benteng ekonomi yang kuat dan kita harus bisa memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap warga-warga Nahdien yang lain. Itu, Pak. Karena tidak ada yang gratis, Pak. betul betul, Kecuali syahadat. Reina bisa salah. Tolong diralat, ampun. Luar biasa nih Kang Haji ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Ya mudah-mudahan nanti next time Kang Haji yang ke Bandung ya, Siap. nanti kita keliling ke mitra-mitra LPNU. Ya mudah-mudahan tadi niat-niat kita untuk membuka bisnis di 27 kota kabupaten Allah berikan kemudahan. Kalau sembako insya Allah dalam waktu dekat saya akan akses itu. Oke, siap Kang. Akan segera lah. Siap. Mudah-mudahan ini menjadi program utama Jawa Barat Amin. untuk kolaborasi bisnis di sesama LPNU. Sama LPNU. Ya karena harus dimulai dulu oleh kita. Kalau tidak ada yang memulai ya tidak akan ada yang ikut. Tidak pernah ada yang ikut. Betul. Harus dimulai dulu. Betul. Dan kita harus berani maju, harus berani bersaing dengan yang sudah ada. Betul, betul. Itu prinsip hidup. Berani maju, harus berani bersaing. Oke. Mau maju, harus berani bersaing. Kalau kita diam, kita tertindas. Kalau kita mundur, ya mati saja, Pak. Betul, betul. Udah ada, nggak akan ada apa-apanya. Ya mending kita bismillah, kita maju babarengan. Bener nggak? Kolaborasi, bener nggak? Hah? Iya, iya. Maju babarengan, Pak, insya Allah. Dan insya Allah kita siap bersaing. Siap. Waduh, luar biasa ini. Ada tagline Musdahib ini. Baik teman-teman, kiranya pertemuan podcast pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah inspiratif seperti Kang Haji Cecep Nur Yakin. Kang Haji atau nuhun pisan Kang Haji. Siap, sami-sami. Mohon maaf ini telah mengganggu waktunya. Tidak. Ya, saya doakan Kang Haji nanti lancar sampai pelantikan. Amin. Kemudian lancar dalam mengemban amanah dari rakyat Kabupaten Tasikmalaya. Amin, amin, amin. Sekian, wal-afu minkum, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.